Tapi suami istri mah jarang sih. Jarang Jarang kalau misalkan marah-marah misalkan. Soalnya kan dikasih. dibere wae. Ya iyalah, gimana mau marah-marah orang dikasih terus ya. Jauh. Ya kita kalau misalkan disuruhnya dengan cara apalah. Aduh, lanjut deh say. Takutnya makin melebar. Minum dulu guys. Aisyah. Pasti melau say. Ya emang omongan itu emang selalu nyakitin gitu. Disaring dulu gitu kalian teh kalau ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube kami Peribumi AS, perkumpulan Ibu-ibu milenial asli Sunda. Masih bersama saya Intan, tentunya dengan rekan saya yang setia bersama Istiqomah. Jangan bosan ya teman-teman. Oke, saya berterima kasih buat teman-teman yang udah support, udah motivasi, udah dukung kita, yang udah masih setia nontonin channel YouTube kami dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak, semoga kalian diberkahi, dibanyakin rezekinya, terutama selalu dapat rezeki kuota. Amin. Biar nonton terus nih video-video baru kita. Iya. Oke, buat teman-teman yang ada di luaran sana, yang sedang beraktivitas, yang sedang bekerja, ataupun lagi beraktivitas sekolah, tentunya ya sekarang udah memasuki lagi. Semoga selalu sehat, walafiat, diberkahi, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, di kali ini kita mau main games ya. Kita mau main games guys. Game apa? Gamesnya tetap kita akan selalu yang namanya menyangkut pautkan pembahasan Rumah tangga. Di balik lika-liku rumah tangga kita main games guys. Oke. Biar gak terlalu tegang. Nah itu. Nah, oke, permainannya kali ini seperti apa guys? Jawab cepat. Nah, nanti di sini ada beberapa pertanyaan. Kita udah siapin ya beberapa pertanyaan. Nanti di kertas ini kita baca dan jawab dengan cepat tentunya. Gimana? Udah siap? Siap. Kita kocok dulu ya. Atau kita main home pimpah dulu kayaknya ya guys ya. Seperti biasa. Sweeten Sunda, sweeten Jepang. Sunda tuh. Sunda karena Pilih kita Sunda. orang Sunda. Kumaha Sunda teh kieu. Kieu. Tilu. Kieu. 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 1, 2, 3. Kumaha ieu meunang apa ele? Menang. Oh, meunang. Oh. Menang. Abis lah teteh lah. Nyududunya kan menang. Sok. Sieun. Sieun anjeuna guys. Mau ngambil apa diambilin? Ngambil aja. Istilah. Aku teh atuh bacaan Oh ya, kan kita ya yang bacanya. Oke. Teng aneh-aneh. Suami kalau nggak dikasih jatah sok rungsing. Yes or no? Yes. Alasannya Lalaki mah berenanya kudu disalurkeun. ai awewe AWG sih ya gitu ai cek aku mah nya meureun teuing nya ai lalaki mah ai menurut aku mah sebagai cewek gitu mindset pikirannya bisa dialihkan gitu lamun si cewek mah gitu. Tapi nggak tahu tuh kalau para cowok mindsetnya Nggak tahu. bisa nggak gitu. Kalau ngalihkeun aku amak-amakan rungsing gitu. Itu mah lain mindset mengalihkan. Naon atuh? Teu kuat. Teu kuat. Teu kuat eta mah meureunnya. Teuing eta kumaha tah. Buat kalian para cowok, mindset kalian sebagai cowok untuk enggak misalkan nih kalau pasangannya lagi ada halangan ataupun kayak gimana mindset kalian dengan cara apa gitu mengalihkan mindsetnya gitu. Benar nggak? Nah, komen ya. Tapi suami istri mah jarang sih.
Kalau Jarang misalkan marah-marah misalkan, soalnya udah kan dikasih. dibere wae. Oh ya iyalah, gimana mau marah-marah orang dikasih terus ya. Jauh. Tar dulu, emang kalau misalkan lagi ada halangan suka Oh, nggak pernah ngerti. minta atau dia Ngerti. tapi pernah suka minta? Udah ngerti we apa maksudnya. Oh, tahu jadwal. Misalkan lagi mens, oh ya udah. Oh, nggak pernah gimana Ngerti we gitu. Ya udah we. Tapi nggak pernah seledak Ya enggak ada seladak mah. nggak minta di gini ya kayak gini pengalaman. Atuh kumaha ya udah dah tuh cenah kumaha atuh cenah gitu tuh. Pernah tuh. Seseleke paling Seseleke ku. itu coba-coba gitu. Terus tahu udah kayak gitu Ya, gimana? udah we. Udah cukup, udah ya bagus lah kayak gitu mah ya nggak Masih minta. lempeng gitu, lempeng-lempeng aja gitu. Mendingan ya guys ya kita kalau misalkan disuruhnya dengan cara apalah Aduh, lanjut deh say. Takutnya makin melebar. lanjut. Sok ambil PKS. Aduh gede teuing yuk. Liang mah leuting. Jeng jreng jeng jreng jreng jreng. Why? Rata-rata mertua banyak nyakitin mantu. Yes or no? Karena aku pengalamannya cukup gimana ya, udah sekian kalinya gitu ya mendapatkan mertua, bukan mendapatkan ya, menurut aku yes sih. Yes. Terus kenapa alasannya mertua selalu nyakitin mantu gitu? Barangkali ya kalau misalkan si pihak mertua lebih istilahnya nganggapna lain minantu gitu, istilahnya lamun dianggapna ciga budak mah mulai perselisihan juga. Karena kan rata-rata sekarang mah pihak mertua itu kebanyakan nganggapnya ya lu tuh orang luar di kehidupan masuk ke dalam keluarga kita teh gitu. Nah seharusnya mindset kayak gitu teh jangan. Kalau misalkan mindsetnya di nggak langsung lu tuh pihak luar, nggak bakalan mungkin ada perselisihan. Kalau dianggapnya sebagai anak kita sendiri, mau cara apapun anaknya mendapatkan istilahnya kesalahan sebesar apapun pasti dimaafkan, nggak bakalan jadi perselisihan. Itulah menurut aku. Tapi kenyataannya ya kebanyakan yang namanya mertua untuk ke pihak menantu sebagai istri 1001 mendapatkan mertua yang klop di hati kita. Benar nggak? Mendapatkan mertua yang anggap kita tuh anaknya Anak gitu. sendiri jarang. Itu menurut aku. Benar sih. By the way, karena ngomongin soal mertua agak gimana gitu, agak panas harudang harudang panas ate no panas. Nah kita minum dulu yuk guys, minum dulu guys. Ais. Bismillahirrahmanirrahim. ala apa ASMR. Cus cina. Nah kudu kehandap. Mic-na ya dihanap. Aduh Gusti Agung. Lanjut. Isinya dikocok-kocok katanya anak-anak. Saya dan geus mihelaan. Kopi. Jadi gue nggak buka. Rumah tangga tanpa berantem gak seru, yes or no? Mau bilang yes, udah gak mau berantem. Mau bilang no, udah kalau lempeng-lempeng aja mah juga Jenuh ya. Yes Jadi or no? jawaban no aja. No aja, biarin lempeng-lempeng baik. Daripada ada masalah takutnya nggak bisa nyelesain gitu. Yang penting no aja deh. No. No katanya no. Iya sih, kalau mau
lebih baik gitu. Cari aman gitu Cari amannya mendingan nggak ada masalah, nggak ada berantem gitu. Tapi kalau berantem ala romantis mah mau gue juga. Berantem India gitu, udah-udagan. Hujanan. Hujanan. Eta mah bae. Oh, eta mah atuh jadina non bucin, ngebucin. Lain berantem gitu. No jadi ya. No, Kalau ya. kalian yang di sana komen ya, lebih baiknya mau apa? Mendingan ada berantem atau enggak? Kalau Isti bilang no katanya. Lanjut. Tetehnya. Ambil. Janji laki-laki nggak bisa dipercaya, apalagi soal uang dan liburan. Yes or no? Yes, saya sih yes. Karena apa? Emang semuanya para cowok seperti itu. Benar atau tidak para cowok? Betul ya. Nggak tahu ya. Soalnya suami aku juga gitu. Tuh, ada 2 orang loh. 2 orang saya dan Isti. Dua-duanya nggak bakalan bisa dipegang. Baik itu kalau finansial Kalau uang aman. aman sih. Aman, cuma Kalau liburan jalan-jalan susah, misalkan gini ya. Liburan doang. Neng, minggu jalan yuk, misalkan kemana? Bangunnya pagi ya, misalkan kata suami. Wah istri teh geus bangun pagi-pagi. Udah pagi nate, udah siap. Ayo. Males. Terjadi cenah gitu. Istilahnya cek Sunda nama tarawajes omongan teh bener tuh tak eta Indonesianya mah naon atuh ngaranna Di ghosting. Pinpan tak ghosting cenah istilah nama Indonesia nama di ghosting cenah. Istri aja di ghosting, apalagi kalian yang para cewek di sana yang cuman diicip-icip doang. Aduh. Gak mau semuanya juga pasti ya. Para entah itu aku atau Isti, kalian yang di rumah kayaknya mungkin ya, tapi nggak tahu ya. Ada juga mungkin kali ya selalu menepati janjinya ya. Itu cuma segelintiran orang ya. Segelintiran orang, tapi yang kita alami seperti itu. Gitu. Kompak ya bun. Lanjut. Wow, ini menikop panjang. Ala naonnya. Wanita kalau udah pintar nyari duit pasti bakal nginjak harga diri laki-laki. Yes or no? No. No, belum tentu. Gimana wanitanya Orangnya ya, gimana orangnya. Misalkan kalau aku masih ya prinsipnya ya, kalau aku kerja, suami kerja, jadi saling menghargai lah gitu. Istilah nama gotong royong gitu. Jadi menutupi kekurangan ekonomi apa gimana gitu. Kalau aku sih, kalau wanita di luar sana mungkin nggak tahu juga, tapi banyak juga sih. Banyak juga contohnya memang banyak, tapi mungkin diantaranya mereka juga punya alasan tertentu kali ya, makanya mereka sehingga istilahnya nggak nganggap si suami. Mungkin kali ya, segelintiran orang mungkin nggak yang menghina gitu, menghina penghasilan suami kayak gini, misalkan aku beli ini hasil keringat aku gitu, nggak campur tangan suami, ini mah murni hasil aku gitu. Semua orang tahu gitu, oh berarti suaminya tuh nggak guna gitu bagi dia gitu. Apa kali mungkin ya, kalau menurut aku karena mungkin dia sehingga berkata seperti itu mungkin karena ada awalnya bilang istilah nama naon iya gitu nama-namakeun da maneh teh lamun henteu eueuh salaki gawe pangheulana moal boga gitu. Mungkin kali ada kata-kata sebelumnya ya. Gitu. Menurut aku kalau si wanita, kalau aku pribadi gitu ya, kalau aku nggak ditoel duluan, gua nggak bakalan speak up. Menurut aku itu karena pada umumnya, bukan pada umumnya ya, yang namanya orang, apalagi wanita yang istilahnya hatinya mudah di
namanya teh Tergores. lunak bukan baperan Oh, cenah baperan. mahnya nu cek Indonesia nama baperan gitu. Selalu apa-apanya teh langsung masuknya ke hati gitu, enggak ke logika gitu. Lain Beda kan? halnya kalau Kalau cewek mah kan hati gitu hatinya yang masuknya. dimain. Papanya teh mainnya main hati gitu. Tapi kalau cowok kan mainnya main logika. Gitu. Apa-apanya pakai logika. Nah, itu menurut aku kalau si istri kebanyakan istilahnya apa namanya? Membangkang karena mungkin dia punya alasan tertentu. Balik lagi ya, mungkin prinsip masing-masing tersendiri. Kalau aku sendiri gitu, gua mau kalau kerja nggak bakalan mungkin lah, gua mesti tahu lah kedudukan aku itu sebagai istri. Mau aku berpenghasilan berpuluh-puluh juta dibandingkan suami sendiri gitu, tetap aku hanya istri harus nurut suami. Nah, buat para suami jangan asal juga ya, kalian sebagai para suami jangan mentang-mentang kalian para suami gitu. Walaupun istilahnya itu istri harus nurut suami gitu, tapi pada lain waktunya ada kalanya gitu kalian sebagai para suami harus mendengarkan, Harus mengerti. nah harus mendengarkan, oh pendapat istri gua kayak gini, bener apa enggak, itu harus dirundingin. Buat apa juga gitu, kita teh sebagai suami istri teh ya itu buat itu rundingin, apa-apanya berunding. Kalau nggak ada perundingan yang ada juga malahan udah saling ego sendiri, bener nggak? Bener. Nah itu, aduh saya gatel. Lanjut gak? Lanjut guys, tadi teh Istinya. istinya Istinya ngocok. jemput. Iya teh pertanyaan buat istri buat teteh. Buat teteh kan isti dia. Jadi onan ngaranna teh poho lupa poho. Lupa ingat. Laki-laki pintar nyari duit dan pintar nyimpen duit atau nabung. Yes or no? Ada yang yes, ada yang no. Yesnya Yesnya nyari duit, ya. Karena itu kodratnya laki-laki ya. Ya, kodrat tuh ya, kewajibannya para suami gitu. Kalau soal nyimpen uang, menurut aku enggak sih. Menurut aku gitu. Tapi nggak tahu, tapi ada mungkin kali ya yang namanya cowok pasti ada yang pinter. bisa, ada yang bisa gitu. Tapi pada diri aku sendiri menurut aku enggak sih. Enggak ya. Enggak. Soalnya kan kalau wanita tuh lebih memanage ya. bisa memanage, Bisa bisa istilahnya mana sih kebutuhan yang mesti kita dahulukan. Ini penting nggak? Nah, Ini kalau nggak terlalu penting jangan belakangan dulu. Tapi ya itu mah balik lagi ya buat ke para suami di luaran sana ataupun yang baru mau menjajaki Rumah tangga itu terserah kalian gitu. Bukan kita sebagai cewek lu tuh harus ngasihin apa-apanya sama istri, enggak juga. Tapi selama kalian sebagai cowok bisa memanage keuangan, bisa menabung untuk masa depan anak, istri, keluarga gitu, fine, silahkan gitu. Tapi kalau misalkan kalian nggak bisa, lebih baik gitu ya, kasihin aja lah ke istri gitu, bener nggak? Tapi ada juga sih yang istrinya boros terus suaminya pinter nyimpen. Nah gitu iya, sih. emang Jadi sih, saling melengkapi saling sih. melengkapi menurut aku sih, benar. Nggak semuanya juga, Nggak nggak semuanya cewek pinter nyimpen duit, nggak Bener. semuanya cowok nggak pinter Pinter nyimpen nyimpen duit, duit, ada ada juga juga. gitu. Nah itu ya balik lagi lah, yaitu negosiasi gitu sama istri sama suami gitu. Apa-apanya juga harus diperhitungkan gitu, nggak boleh asal mah urang we gitu nya. Aing geus yang namanya tuhnya. Jadi we pakai bahasa Sunda kayak bisi teh aya nu teu ngartos gitu. Ya menurut aku naon sih tadi rek ngomong dah. Ya menurutnya teh ya jangan egois gitu. Kita teh udah berumah tangga gitu, apa-apanya harus dirundingkan gitu. Betul, Lanjut. guys. Nah
Mana reviewnya ngaclang. Ngecelang mung dicolok. Dicokot. Hey, wow, ieu mah nikop Panjang wae nya nu istimewa. Setelah nikah baru sadar laki-laki yang baik itu yang bertanggung jawab segala hal, bukan yang romantis dan ganteng. Yes. Belum ditanya juga gue mah udah yes. Yes, bukan kelakiannya yang dilihat, bukan kegantengannya yang dilihat, tapi tanggung jawabnya. Dunia akhirat. Nah itu tanggung jawab itu bukan hanya untuk nafkahin doang ya. Iya, dunia akhirat. Jangan salah tuh, bukan. Malahan yang lebih susah tuh akhiratnya. Akhiratnya. Kalau dunianya gampang ya. Yang ini juga gitu, kerja gitu kemana aja gampang lah. Kalau masalah dunia mah gitu. Selama kita ada Selama kemauan. kita ada kemauan. Kalau akhirat mah, kalau akhirat ya. Kalau dari suami, kecil, kalau suami salah untuk istilah nanon ngasih tahu, mendidik gitu. Kalau salah ya itulah. Dulu kita sebagai anak itu adalah tanggung jawabnya ke orang tua. Ayah terutama ya. Ayah terutama. Dan setelah engkau persunting si cewek ini, nah segala hal sesuatu baik buruknya si istri itu ditanggung oleh pihak suami. Maka gini ya, yang namanya saling itu harus dalam ibadah itu benar-benar ya. Ada kalanya kayak gini ya terkadang. Tapi aku suka dengar tuh ya ceramah. Kalau si suami misalkan istilah napoho lupa mau itu alasannya, misalkan aduh nyeri gitu, aya kan nyeri atau naon atau hujan ataupun apa, kita baiknya sebagai istri walaupun kita nggak ada tanggung jawabnya sebagai istri gitu, tapi padahal kan si suami kan yang seharusnya lebih, tapi kita aja juga sebagai istri lebih baik loh untuk mengingatkan. Malahan istilahnya mau dirojok kumaha wae si istri baik itu katanya. Mau kayak gimana istilah narek tisereule atau hujan darder dor naon wae oge, selama ada non istilahna lamun hujan payung ya gitu. Istilahna gitu, lamun misalkan alasan si suami kan banyak ya Bu ya. Kalau zaman aku begitu dulu gitu sama suami yang dulu. Susah banget yang namanya buat ibadah, padahal kan yang namanya ibadah itu buat siapa lagi ya. Apalagi kalau misalkan kita sebagai istri lamun hare-hare kanu ibadah saha deui kan nu diieukeunana. Bener teh? Nah, dulu aku juga kayak gitu, tapi alhamdulillah sekarang mah suaminya soleh ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Tapi ya itu kadang aku juga istilahnya aku osok gitu. Naon ya istilahna teh? Dititah-titah gitu salat. Ente kieu. Urang ngayang apa naon atuh ngaranna teh? Ngetes gitu. Ngetes cing bakal kahudangkeun moal gitu. Pernah teh? Pernah. Tinu salat naon. Istimewa leuwih resep kieu nya misalkan suami teh. Jig salat gitu. Resep gitu daripada anu hare-hare gitu. Terus orang can hudang ge manehna ge sare gitu. Bablasnya bablas duanana gitu. Jadi lebih ke baik itu bawel oge baik kajian bawel gitu. Ari masalah kana ibadah mah kitu resep. Kalau aku dulu intens banget sholat berjamaah sebelum punya anak. Intens banget sholat jamaah. Terkadang kalau aku sholat sendiri malam gitu suka nangis. Ya Allah gitu dulu mah aku teh di apa-apanya teh hayu dibarengin, walau aku kadang sok rada poho sholat gitu. Enggak, sekarang mah jadi kumaha ya udah lu aja gitu sekarang mah, padahal rindu banget, bener asli rindu banget ngerasain romantis apa-apanya teh di saat lagi sholat, abis sholat cium tangan, abis sholat cium kening. Kan sekarang udah ada anak, katanya anak kalau ini gimana gitu. Kalau ditinggalin gitu. Tapi kan setidaknya si anak aja juga kan ada waktunya gitu. Pada saat walaupun kita nggak 5 waktu
selalu bersama sholat jamaah gitu, tapi kan ada yang tertentunya gitu kita bisa sholat jamaah Maghrib, subuh ya. Nah itu menurut aku pengen banget sekarang. Udah lama udah adalah 2 tahun anak, pengen banget ngerasain lagi gitu. Sisi romantisnya menurut aku dari situ, menurut aku bukan pengen istilahnya dikasihin kado apa gitu, enggak. Itu menurut aku mah udah lama banget gitu. Udah jadi mellow gitu. Lanjut aja ya. Kata istri dua deui sok langsung ambil. Suami kalau ada perselisihan antara ibu dan istrinya, pasti yang dibela istrinya. Yes or no? No. Kenapa? Alasannya? No. Karena aku nggak pernah ngerasain dibelain menurut aku. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan dia istilahnya gini, di depan aku dia dia memperlihatkan nggak secara mendukung aku gitu, nggak memihak kepada aku. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan dia lagi ada di ibunya, entah itu dia memihak aku atau enggaknya gitu menurut aku. Karena pada ininya suami hanya kalau misalkan nih ada masalah, bukan ada masalah ya, istilahnya ada kesalahpahaman gitu kan, aku dengan mertua, si suami jarang untuk menengahi. Ya bagaimanapun juga kan itu ibunya ya pasti ngebela. Ya menurut aku bukan menengahinya itu bukan menengahi gimana ya, menurut aku kayak gini, yuk kita istilahnya sharing, ada apa sih perselisihan ini, ada salah paham apa. Lebih baik menurut aku karena aku pihak istri, kalau ingin menyelesaikan masalah, yuk boleh kita rundingin, yuk kita ngumpul gimana cara penyampaiannya dengan baik, gimana ini biar nggak ada unek-unek misalkan ya, yang namanya bukan aku istilahnya seuzon ataupun apa ya pastilah sok misalkan nih ya, aku ada selisih paham dengan kamu misalkan pasti seuzon dengan aku, baik pula aku seuzon juga sama kamu, bener nggak? Nah itu lebih baik kan kalau misalkan kita nih unek-unek kamu kayak gini aku kayak gini kan jadi terselesaikan, bener nggak? Dikeluarin ya. Nah itu Anak-anaknya daripada dipendem kan jadi kita numpuk terus, jadi malahan jadi ada salah paham juga. Nah itu ada salah paham, ada seuzon gitu. Nah sebaiknya ya buat para suami lebih baik gitu supaya tidak berkepanjangan gitu antara pihak istri kita dan pihak ibu kalian. Yuk lebih baik, emang ada apa sih mah? Emang ada apa sih sayang? Bunda gimana kek? Bener nggak? Kamu boleh misalkan mendengarkan terlebih dahulu dari pihak istri kamu, boleh dulu, simpen dulu. Kamu tanyakan kepada pihak ibumu seperti ini. Kalau misalkan berbeda pendapat, ya udah, kalau nggak ada titik temunya, pertemukan. Bener nggak? Bener. Yang namanya orang kalau dipertemukan kelihatan mana yang berbohong, mana yang mengada-ngada. Bener itu ya. Lanjut. Zaman sekarang lebih hina sudah nikah tapi belum dikasih momongan ketimbang hamil di luar nikah. Yes or no? Yes. Alasannya? Karena saya mengalaminya ya. Seperti gini nih, kan aku udah nikah terus belum dikasih kepercayaan gitu. Banyak banget gitu di luar sana ibu-ibu apa siapalah itu, ibu-ibu rempong yang bilang mencari Sunda nama kunaon can buga gitu. Kenapa belum punya? Udah lama loh keduluan sama yang baru-baru nikah. Yang baru-baru nikah gitu. Kenapa nggak mau? Pasti melau say. Ya emang omongan itu emang selalu nyakitin gitu. Nggak bakalan tahu yang namanya apa, hati kita itu lebih baik
istilahnya di ini gitulah istilah nama disaring dulu gitu kalian teh kalau ngomong teh gitu, karena hati seseorang itu ada yang apa, ada yang bisa menerima, ada yang kurang menerima gitu. Sebenarnya sih pasti nggak bisa nerima ya, soalnya nerima juga paling di depannya dia gitu, pura-pura nggak apa-apa gitu, pura-pura jawab aja gitu biasa. Itu lebih halnya orang yang terdekat ya seperti saudara lah istilahnya, atau tetangga. Ada saudara juga yang ngomong kayak gini. Saudara dari pihak istri atau dari pihak lelaki? Pernah ya dari pihak suami gitu bilangnya, kunaon mana mau boga budak, tanya gitu. Itu sih mau punya anak gitu. Itu sih yang bikin. Yang nanyanya itu ada istri dan suami. Ada si mamah juga, ada mertua. Ada mertua. Terus sebelumnya kalau si pihak mertua bilangnya, ya untungnya mertuanya baik gitu. Ngebela jadi nya atuh nanaon ge kudu butuh proses, doakeun we gitu. Untungnya teh mertuana teh ngerti gitu. Enggak kayak masih enggak ikut-ikut nanya gitu. Teteh ikut-ikutan jadi ngedownin si istrinya juga gitu. Jadi mertua teh suka gini, sabar teu nanaon cenah encan beureun keke bakal cenah sok kitu bayarin mertua mah. Lamun aya nu ngomong sok ngabela gitu encan cenah, terus lamun aya nu udah nyangkut mau nanya gitu ih bager cenah can punya belum bager, punya gitu. Sok si mama sok cuma sih ngamemparkeun mengalihkan pembicaraan gitu. Ngerti gitu lah. Merenan ada lain kahayang gitu, da mun kabeh oge pasti mau pengen lah gitu. Yang namanya apa-apanya juga kalau misalkan ya gini, nggak ikutan program misalkan gitu, ada terus yang nanya gini, kayak gitu, minum ini dong, minum itu, kan kalian nggak tahu gitu kan, aku udah berusaha kayak gimana gitu, udah berobat sana sini, udah mencari mah herbal, udah ke dokter udah, kadang sok kayak cicing wae sih gitu, berusaha gitu, lain berusaha dan mana nama kan tenyaho perjuangan orang. Perjuangan aku buat punya anak itu kan kalian nggak tahu. Tapi kenapa gitu suka seenaknya gitu kalau ngomong tanpa memikirkan terlebih dahulu gimana gitu. Perasaan orang itu gitu. Kadang ada juga yang bilang, nah can boga wae nyemong gitu teh anak nate hamil di luar nikah gitu. Oh itu teh. Jadi aku tuh berpikir, udah nikah belum punya anak mah lebih hina daripada yang hamil di luar nikah gitu. Suka berpikir kayak gitu. Tapi sedangkan mungkin ya yang namanya gini, pasti berpikirannya kayak gini, toh aku aja juga sama anak kalian pada saat lagi hamil di luar nikah kita nggak ikut campur gitu, bener gak? Aku juga kan nggak ngomong gitu, nggak ngomong. Kadang bet hamil pangheula na emang kumaha emang kolot nante kan orang kita ngomongnya. Nah itulah apa-apanya juga yang namanya perasaan, yang namanya hati seseorang itu ada fase-fasenya gitu. Lebih baik kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan sensitif kali ya, kalau itu ya pertanyaan sensitif seperti belum nikah, terus kapan nikahnya gitu. Tapi menurut aku ya ditanya belum nikah sama ditanya belum punya anak itu lebih sakit gak belum dikasih punya anak gitu. Soalnya kan ngalamin juga gitu dulu pas belum nikah. Kenapa belum nikah? Kan kalau nikah mah bisa di maintenance ya, waktu misalkan udah ada rencana gitu kan bisa direncanain kan. Kalau ini mah kita nggak tahu ya. Gimana rezekinya dari Allah gitu. Kayak nu pernah nanya, can boga wae cenah geranyeun atuh cenah. Kenapa urang teh nyieun wae nya? Maksudnya banyak lamun urang nyieun didinya dek ngiluan gitu. Kudu bebeja gitu. Boskeun we sing sabar keun da aya nu namina
payuna badai kumaha-kumaha, siapa tahu sekaligus ya ngedapetinnya 2 tuh. Amin. Mudah-mudahan. Biarin yang namanya omongan orang lain mukai gimana juga, anggap aja sebagai lelucuan cenai gitu istilah nama. Biarin, sabar saja, masih banyak di luar sana gitu ya yang pada masih ini Sanes abi hungkulnya. nah itu biarin. Oke, sampai sini games kali ini, keseruannya cuma seperti ini ya guys, yang mudah-mudahan cukup menghibur buat kalian semua yang ada di rumah, yang lagi nonton gitu ya. Mudah-mudahan terhibur gitu ya dengan games kita ini. Oke, sekian dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton kita dari awal sampai akhir ini. Dengan ada melo-melo, ada drama gitu, ada panas gitu ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Saya Intan dan rekan saya Istiqomah. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.